Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pada mata kuliah sistem digital dengan pokok pembahasan yaitu pencacah. Baik, pencacah atau disebut juga counter ini merupakan rangkaian sekuensial yang dapat melakukan cacahan, ya. Dia dapat mencacah atau menghitung. Kemudian pencacah ini disusun dari beberapa buah flip-flop JK atau flip-flop T. Nah, kalau kita tinjau dari cara kerjanya, maka pencacah ini terbagi ke dalam dua jenis, ya, yaitu pencacah asinkron dan pencacah sinkron. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pencacah asinkron. Apa itu pencacah asinkron atau asynchronous counter? Ini pencacah yang dikenal juga sebagai pencacah riak atau ripple counter. Nah, pencacah ini dibangun dari beberapa buah flip-flop CK, kemudian J dan K-nya diberikan nilai 1 secara permanen, gitu ya, sehingga yang terjadi hanya kondisi toggle atau berubah kondisi pada saat clock-nya aktif. Kemudian setiap flip-flop CK ini bekerja secara berurut, gitu ya, karena setiap flip-flop CK ini akan dipicu oleh keluaran flip-flop CK sebelumnya, kecuali flip-flop CK pertama, karena flip-flop CK pertama ini dipicu langsung oleh sumber sinyal clock. Kemudian jumlah cacahan pada pencacah ini bergantung pada jumlah flip-flop, ya, jumlah flip-flop CK. Karena setiap flip-flop CK itu menampung 1 bit, maka jumlah cacahan ini bisa ditentukan atau dicari, yaitu dengan 2 pangkat N, di mana N ini merupakan jumlah flip-flop CK-nya. Kalau N-nya 4 misalkan, maka jumlah cacahan itu adalah 2 pangkat 4 atau 16. Sehingga cacahannya dimulai dari 0 sampai dengan 2 pangkat 4 minus 1 berarti 15. Jadi 0 sampai 15. Baik, dalam pencacah asinkron ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas, yaitu pencacah naik, pencacah turun, dan juga pencacah modulo. Baik, sekarang kita masuk ke pencacah naik. Pencacah naik yaitu pencacah yang melakukan cacahan secara naik. Dimulai dari 0 sampai nilai paling tinggi. Kalau misalkan kita punya pencacah 3 bit, berarti cacahan itu dilakukan dari 0 sampai dengan 7. Kalau kita memiliki pencacah 4 bit, berarti pencacah dimulai dari 0 sampai 15. Kalau 5 bit, berarti dari 0 sampai 31. Jika 6 bit, berarti 0 sampai 63. Ya. Jika 7 bit, berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 atau sama dengan 127, ya. Jadi 0 sampai 127 dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah 0 sampai dengan 2 pangkat N minus 1. Berikut contoh pencacah naik asinkron 4 bit. Di sini kita lihat ada 4 buah flip-flop CK yang tersusun, ya, dalam rangkaian ini, sehingga ini disusun sedemikian rupa dan berfungsi sebagai pencacah naik. Di awal kita sebutkan tadi bahwa J dan K-nya itu diberi nilai 1 secara permanen, ya, secara permanen. Kemudian clock pada flip-flop pertama ini diperoleh dari clock sumber. Sementara untuk flip-flop berikutnya ini diperoleh dari output flip-flop sebelumnya, gitu. Ini ada 4 buah flip-flop, kita namai flip-flop A, flip-flop B, flip-flop C, dan flip-flop D. Outputnya juga kita namai dari flip-flop A Ki A, dari flip-flop B itu Ki B, dari flip-flop C itu Ki C, dan dari flip-flop D itu Ki D. Karena dia ada 4 buah flip-flop CK di sini, berarti ini merupakan pencacah sebanyak 2 pangkat 4, ya, atau 16 cacahan. 16 cacahan ini dimulai dari 0, berarti sama dengan 15.
Pada QA ini merupakan bit LSB atau least significant bit, gitu ya, bit yang memiliki bobot paling rendah atau sama dengan 1. Dan QD ini merupakan bit MSB atau most significant bit, bit yang memiliki bobot paling tinggi, gitu ya. Atau di sini 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berikut aliran clock ya yang ada pada pencacahan naik asinkron ini, di mana sumber clock ini hanya masuk ke flip-flop A, sementara untuk flip-flop B itu diperoleh dari QA, flip-flop C dari QB, flip-flop dari QC gitu. Sehingga tidak serentak. Flip-flop ini bekerja secara terurut ya, tidak serentak. Jadi A dulu, baru B, C, baru D gitu. Jadi tidak bersamaan. Baik, berikut adalah tabel cacahan ya. Tabel cacahan untuk pencacahan 4 bit. Dimulai dari 0 sampai dengan 15 ya. Dari 0 sampai dengan 15. Ini untuk dalam binernya, ini QA, QB, QC, QD. Jadi ini 0000, 001 berarti cacahan 1, 0010 cacahan 2 dan seterusnya. Sampai itu 1111 berarti cacahan 15 ya dalam biner. Jadi berubah secara naik ya, pencacahan naik. Sekarang kita perhatikan dalam bentuk diagram waktu. Nah, seperti kita ketahui, ini di atas ada gambar yang masih kita masukkan ya, walaupun kecil untuk membantu menjelaskan proses dalam diagram waktu ini. Kita tahu bahwa sumber clock ini masuk ke flip-flop A ya, dan menghasilkan QA outputnya. Nah ini karena nilai ini satu-satu, sehingga ketika clock aktif, ini clocknya aktif low ya, ada tanda bulat atau bubble di sini, berarti aktif low, ini tanda panah menunjukkan aktif di sini flip-flopnya. Maka setiap clock ini aktif, maka akan terjadi yang namanya toggle ya. Jadi toggle, berikutnya toggle. Toggle itu berubah kondisi dari 0 menjadi 1, kalau semula 1 menjadi 0 dan seterusnya gitu ya. Sehingga pada QA ini akan terjadi toggle gitu. Kalau kita lihat dari sisi flip-flop A saja gitu ya. Kemudian flip-flop B itu sumber clock-nya diambil dari QA. Sehingga kita bisa mengambil sisi turun QA ini ya. Kenapa sisi turun? Karena sama ini pun clock-nya aktif low. Jadi sisi turun QA ini kita jadikan sebagai clock. Gitu. Nah di sini kita bisa dapatkan ya, pada QB ini ketika aktif di sini dianggap sebagai clock aktif buat flip-flop B, ini akan toggle. Jadi ini juga toggle, ini juga toggle, dan seterusnya. Kemudian untuk flip-flop C, ini sumber clock-nya diambil dari QB, gitu, dari QB ini. Sehingga karena ini pun aktif low, aktif pada transisi negatif ya, pada sisi negatif berarti ini diambil pada saat sisi turun. Gitu. Pada saat sisi turun, nah kita perhatikan pada QC ini pun sama ya akan terjadi toggle ketika B-nya turun dari 1 menuju 0. Gitu. Akan toggle. Begitupun untuk yang flip-flop D. Flip-flop D mendapatkan sumber clock dari QC ya, gitu, dari QC ini. Sehingga di sini dan di sini kita jadikan sebagai clock untuk flip-flop D. Maka akan terjadi toggle di sini. Baik, kalau kita sudah mendapatkan ini, bagaimana kita mengetahui bahwa ini sebagai rangkaian pencacah? Maka kita perhatikan. Gitu. Ini kalau kita urutkan, ini QD, QC, QB, QA, gitu ya, maka ini akan tersusun seperti ini. Ini dalam kondisi output yang sudah kita susun, maka akan kita lihat, dapat kita lihat bahwasanya ini merupakan cacahan. Itu yang terurut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kemudian setelah 15
akan kembali ke 0, ya. Kenapa kembali ke 0? Karena semuanya toggle, ya di sini toggle dari 1 ke 0, kemudian ini pun posisi turun sama toggle juga 1 ke 0, ini pun sisi turun toggle ke 0, ini pun sisi turun toggle ke 0, dari 1 ke 0. Ya, sehingga pencacah 4 bit ini akan mencacah paling tinggi di 15. Berikutnya 0 lagi. Jadi 0 berarti kembali ke sini, terulang lagi gitu ya. Begitu 15 akan kembali lagi. Gitu. Itu pencacah naik asinkron 4 bit. Baik, sekarang kita masuk ke pencacah turun ya, ke pencacah turun. Baik, pencacah turun berarti pencacah yang melakukan cacahan secara turun. Mulai dari yang paling tinggi, itu ya, nilai paling tinggi sampai dengan ujungnya itu 0. Gitu. Jadi kalau pencacah 3 bit, berarti dari 7 sampai nanti terakhirnya 0. Pencacah 4 bit dari 15 sampai ujungnya 0. Pencacah 5 bit berarti dari 31 terakhirnya 0. Dan pencacah 6 bit dari 63 terakhirnya 0. Begitupun yang bitnya nambah lagi ya, misalkan 7 bit berarti dari 127 ujungnya adalah 0. Baik, berikut ini adalah rangkaian pencacah turun asinkron, ya. Secara prinsip ini hampir mirip, gitu. Hampir mirip rangkaiannya. Hanya yang perlu kita perhatikan, lihat bahwasanya sumber clock untuk flip-flop B, C, dan D ini tidak lagi diambil dari QA, tapi diambil dari not key-nya, ya. Jadi dari output inversinya, jadi dari not key. Not key A, ini not key B, ini not key C, gitu ya. Gitu. Kemudian yang digunakan di sini adalah bukan lagi clear, tapi preset ya, preset. Karena preset ini kalau diaktifkan akan mengubah nilai key ini menjadi 1, gitu. Ya, jadi secara prinsip ini hampir sama ya dengan yang pencacah naik, gitu. Hanya saja ini mundur, gitu. Karena ini adalah pencacah turun 4 bit, berarti dia mencacah turun dari mulai 111 sampai 0000. Baik. Nah, ini cacahannya ya. Maaf, sumber clock-nya gitu. Sumber clock-nya. Jadi kalau yang A tetap dari sumber langsung, sementara yang B dari not key A, yang C dari not key B, dan yang D dari not key C. Nah, keluarannya di mana? Keluarannya tetap diambil dari yang key D, key C, key B, key A. Gitu. Baik. Sama tadi ya. Nah, ini cacahannya ya. Cacahannya setelah tabel. Jadi dari 0 ke 0 ke 1 sampai ke 15, maka kondisi awal adalah 1111 atau 15. Kemudian pada clock berikutnya akan turun 1110. Ini sama dengan 14 dalam desimal. Berikutnya 1101 atau 13 dalam desimal. Berikutnya 1100, kemudian 1011, 1011 dan seterusnya ya sampai terakhir adalah 0000. Setelah 0000, nah kalau dilanjutkan itu kembali lagi ke atas atau kembali lagi ke